Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi ja'ala mafajaikum bainal kaf wa nun. Inna ma'amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Sayyidul Mustafa ibnu Zamzam wa Mustafa Sayyidul Kaunain wa Asrafil Takalain Jiddil Hasan wa Husain al-Mahbub inda Rabbil Masrikain wal Maghribain Sayyidul Wujud Muhammad ibn Abdillah wa alihi wa ashabihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim, amma ba'd. Yang saya cintai dan saya muliakan segenap para habaib, para alim ulama, para kiai, para asatidz, para tokoh masyarakat, lebih khusus guru kita bersama yang telah tadi menyampaikan ilmu dan nasihatnya Al-Habib Mahdhar Barakbah Al-Habib Thari. Alhamdulillah baru saja hadir guru kita bersama Ki Gareng dan staf pengajar daripada pondok pesantren Az-Zuriyah Dahlaniyah, Tuan Guru Dahlan, Tuan Guru Zuhdi, dan seluruh para staf pengajar. Doakan Allah Subhanahu wa Ta'ala panjangkan umur beliau-beliau, berkahkan kehidupannya, berkahkan rezekinya, berkahkan ilmunya. Allah karuniakan ilmu yang diajarkan kepada kita menjadi ilmu manfaat dunia akhirat, istiqomahkan dakwahnya, menangkan perjuangannya, Allah hancurkan kepada musuh-musuh yang menzaliminya. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, segala puja serta syukur wajib kembali kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang dimana pada malam hari ini duduknya kita, kumpulnya kita dipandang oleh Allah, diberkahkan oleh Allah, dilihat oleh Allah. Di saat manusia-manusia yang lain sedang lalai, di saat pemuda-pemudi yang lain sedang lalai, sedang gulu, sedang lahun, sedang lupa kepada Allah, tapi Allah berikan pandangannya kemana kita duduk, di tempat kita duduk. Kenapa? Karena selain tempat ini digunakan untuk thalabul ilmi, digunakan untuk menuntut ilmunya Allah, pada malam yang sama digunakan untuk berzikir kepada Allah, mengagungkan Allah, memuliakan Allah, membesarkan Allah, dan bersolawat kepada baginda Nabi besar Muhammad. Di situ Allah turunkan rahmat, Allah turunkan barakah, Allah turunkan maghfirah untuk seluruh para santriwan dan santriwati. Tadi telah banyak ilmu yang disampaikan oleh guru kita Habib Allah. Saya hanya menambahkan saja yang sering terlupa oleh anak-anak santri khususnya. Tadi dibahas masalah adab, masalah akhlak. Saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang sering terlupa pada santri perkara khidmah. Khidmah ada tiga bagian. Yang pertama khidmah bil mal, ada khidmah bil nafs, ada khidmah bil doa. Banyak santri-santri di pelosok manapun dia menuntut ilmu, dia mondok, yang dia inginkan hanya ilmu dan ilmu dari gurunya saja, tapi dia meninggalkan, dia melupakan akhlak, adab dan hikmah, pengabdian kepada gurunya. Betul kan? Wih, hikmah, tahu lah hikmah. Hikmah itu saat kita belajar kepada seorang guru, maka berarti diri kita ini adalah milik sepenuhnya guru kita, milik guru kita sepenuhnya, sehingga dengan guru nggak ada hitung-hitungan dan nggak bisa diukur segala sesuatu yang telah Allah, apa yang telah guru berikan kepada kita nih, nggak ada hitung-hitungannya. Banyak orang yang ilmunya banyak, hafalannya luar biasa, apakah berkahnya ada? Ada yang ada yang tidak.
Karena 70% ilmu didapat. 70% ilmu didapat, dengarkan baik-baik. 70% ilmu didapat ini dari ngabdi, dari khidmat sama gurunya. 30%-nya syariat, 30%-nya gugurkan syariat dia belajar. 70%-nya dia khidmat sama gurunya. 70% dia khidmat sama gurunya, khidmat bin nafs, khidmat dengan dirinya, dengan raganya, dengan jasanya, dengan kekuatannya, dengan segala sesuatu yang dia bisa, dia khidmat kepada gurunya. Khidmat dengan bin nafs, khidmat dengan raga, dengan segala sesuatu yang berasal daripada jasad, entah kekuatan kah, entah pola pikir kah, entah ideologi kah. Sering ketinggal nih kalau santri mau mondok. Yang penting utama, paling utama tuh adab dan akhlak ada di kepala, taruh di atas kepala. Habib Bahar, guru saya sering bilang, guru dia bilang masih berhak naruh kakinya di kepala muridnya. Omongan itu sampai sekarang, sampai saat ini masih terngiang di telinga saya. Dulu saya tukang bawain sendalnya guru saya, sendalnya Habib Bahar saya yang bawain. Saya bawa kitabnya beliau, Mak Ajusawinya, Mukasabatul Qulubnya. Saya bawa kitabnya beliau. Pelayan, khidmat pelayan. Ternyata rahasianya khidmat itu baru bisa kita rasakan sekarang. Ulama-ulama besar, guru-guru besar itu, daripada ketaatannya, maksudnya dia hanya fokus ngaji kitab saja, tanpa meninggalkan khidmat, dia nggak akan jadi apa-apa. Tapi kalau dia dengan mengunggulkan khidmat, maka dia akan jadi ulama besar. Kalau kita mau jadi ulama besar, maka khidmat kita harus lebih tinggi, khidmat kita harus lebih banyak, khidmat kita harus lebih paling depan. Di dalam kitab Ta'lim Muta'allim berapa pasal? 13 pasal. Belum lagi dalam kitab Adab Sulukil Murid karangan Imam Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad, bagaimana keadaan murid di hadapan gurunya. Ini enggak. Lihat Indonesia zaman sekarang, enggak. Mohon maaf, karena sekolah-sekolah umum, sekolah dasar, banyak gak murid yang berani sama gurunya? Banyak. Yang lebih gila lagi, guru cuma kasih teguran, dia cewek, dia adu ke orang tuanya yang lapor polisi, ditangkap tuh gurunya. Betul nggak? Itu karena di sekolah-sekolah umum nggak ada pelajaran adab, nggak ada pelajaran akhlak. Maka harus bangga jadi santri, harus bangga kamu jadi pejuang pembela agamanya Allah, penolong daripada akhlak penerus baginda Nabi besar Muhammad. Hidup berapa kali? Hidup berapa kali? Sekali di alam dunia. Setelah hidup di alam dunia, di alam apa? Alam apa? Alam kubur lah istilahnya. Di alam kubur ini ada dua, ada nikmat kubur, ada siksa kubur. Ada nikmat kubur, ada siksa. Sebelum kita masuk ke alam barzah, sebelum di padang mahsyar, sebelum dikiamatkan, kita ditaruh dulu di kuburan. Di situ dua pilihannya, kita dapat siksa atau dapat nikmat. Nah sudah, khidmat, balik lagi ke bab khidmat. Anak murid zaman sekarang terkadang suka meremehkan gurunya. Anak murid zaman sekarang suka meremehkan guru. Benar nggak? Benar nggak? Kadang suka ngomongin guru di belakang, suka ngomongin guru. Tahu orangnya siapa? Jangan ditunjuk. Nah, dalam huruf santri ada berapa huruf? Dalam kalimat santri ada berapa huruf hijaiyah di sini? Ada berapa? Siapa yang jawab 6? Dalam lafaz santri ada berapa huruf? Pertama huruf sin. Pro, siapa yang jawab pro? Sin, 1, 2, 3, 4, 5. Apa huruf sin dalam huruf santri? Dalam lafaz santri apa huruf sin artinya?
Satirul qulub, yang mampu menjaga hatinya, mampu menghidupkan hatinya, bahkan mampu menjaga aib dirinya dan mampu menjaga aib gurunya. Dia jaga nama besarnya. Kalau zaman sekarang enggak, mohon maaf, ngaku pecinta ini, ngaku santri ini, ngaku jamaah ini, taunya apa? Dia pacaran. Betul nggak? Demi Allah, santri muta'alim ini, mereka menuntut ilmu, waktunya menuntut ilmu, tapi terbagi hati, jiwa dan raganya bukan selain kepada ilmu. Mohon maaf, ilmu nggak akan masuk ke dalam hati, jiwa dan raganya. Jadi kalau kita orang masih taklim, masih mondok, masih belajar, tapi masih bucin, nggak bakal ilmu itu bisa masuk. Jawab, yang bucin ada nggak? Di sini nih, di sini ada nggak? Banyak apa dikit? Masya Allah. Emang bucin apa? Orang kalau mencintai sesuatu, jadi orang kalau mencintai sesuatu nih, pasti akan selalu senantiasa ingin bersama dengannya, betul? Orang kalau mencintai sesuatu pasti akan selalu ingin menyebut-nyebutnya, betul nggak? Berarti kalau kita cinta kepada ilmu, maka kita mendalami ilmu, kita menolak ilmu terus. Tapi kalau hati, jiwa dan kita malah mencintai perempuan di saat kita menuntut ilmu, maka ilmu nggak akan masuk. Kenapa? Karena di pikirannya adanya pacarnya, yang disebut pacarnya. Mau makan ingat, mau makan ingat, buka kitab ingat, mau murojaah ingat, berarti pacarnya setan. Yuwaswisu fi sudur, yuwaswisu, yang bisikin di dalam dada manusia. Berarti kalau kita mengaji ingat pacar, berarti pacarnya berarti kalau pacarnya setan yang ngajarin setan. Juri nyaho, juri demen nyaho, demen. Udah jam 10 lagi. Lanjut udah. Sampai mana tadi? Yang bucin ini sekarang yang bucin putusin pacaran. Jawab, sayangan sama pacar apa sayangan sama orang tua? Jawabannya sama orang tua. Dipodokin buat bahagian orang tua, bukan bahagian pacar. Betul nggak? Ini kalau saya lihat yang laki-laki sama yang perempuan ini, kayak masalah pacar semangatan yang perempuan nih. Kalau yang laki kayaknya nggak terlalu paham itu pacaran, betul nggak? Yang perempuan saya hati-hati, harus saya meminta perempuan ini, masya Allah, salah satu makhluk wujud yang Allah berikan, wujud yang indahnya luar biasa. Karena Allah berikan sifatnya hanya kepada satu makhluk yang bernama perempuan. Apa sifat tersebut? Rahim. Nggak ada di laki-laki rahim, ada? Nggak mungkin laki-laki hamil, betul nggak? Maka perempuan ini kalau sudah tahu ada sifat rahimnya Allah, maha penyayangnya Allah, maka dijaga, diimplementasikan. Maksud implementasikan itu diwujudkan, sifatnya diwujudkan dengan penuh kasih sayang. Jangan tomboy, jangan centil, jangan lenje. Perempuan banyak yang lenje? Jawab, laki-laki yang centil banyak nggak? Yang gendut banyak nggak? Suka dandan banyak nggak? Yang main TikTok banyak nggak? Menjadi perempuan model siapa?
Mau jadi perempuan yang kayak gimana? Sudah, perempuan Allah berikan sifat rahim. Sifat rahim ini dahsyat, harus dijaga. Maka dengan khidmat bin nafs, dengan kepedulian, dengan keprihatinan kepada guru, maka ilmu insya Allah akan mendatangimu dengan baik. Khidmat bin nafs. Kedua, khidmat bil mal. Khidmat bil mal, khidmat dengan harta. Tulis, khidmat dengan harta. Contohnya bagaimana? Misalnya guru kita ini lagi banyak keperluan, nggak mungkin dia ngomong sama muridnya, betul nggak? Yang penting kita punya kesadaran dan inisiatif. Wah, guru kita lagi perlu ini, lagi mau bangun ini nih, lagi mau perlu ini. Nah, cara membayar, walaupun guru nggak bisa dibayar, ilmu yang guru ajarkan nggak bisa dibayar, karena ilmu nggak ada harganya, ilmu nggak ada nilainya. Minimal bisa kita berprestasi atau berkarya, cara membayarnya. Sudah, kita tanya guru perlunya apa, kurangnya apa. Mulai khidmat bil mal, kita khidmat dengan harta kita, dan guru nggak bakal di situ nilai jumlahnya. Guru nggak akan nilai jumlahnya, berapapun yang diterima sama guru kita. Insya Allah guru kita itu. Kalau guru udah ridho, masya Allah itu ilmu futuhnya terbuka, sudah. Futuhnya ilmu itu terbuka kalau gurunya sudah ridho. Sampai sini jelas? Sampai sini jelas? Yang pertama apa tadi? Khidmat bil nafs. Kedua, khidmat bil. Ketiga, khidmat bil doa. Khidmat dengan doa. Al Imam Syafi'i radhiyallahu anhu, beliau tidak pernah lepas dalam sholat 5 waktunya mendoakan gurunya. Pasti mengirimkan suratul Fatihah kepada tuan gurunya. Kita sering nggak doain guru? Kapan? Kapan? Kapan doain guru? Kapan doain guru? Doain tiap sholat, harus doakan guru. Guru itu selama-lamanya khidmat doa. Selama-lamanya khidmat doa. Jadi khidmat ada di yang pertama, kedua, ketiga. Ini jangan sampai dengar doang, masuk kepala tapi nggak diamalin. Ilmu tanpa amal rusak. Jelas sampai sini. Yang terakhir, sudah sering dengar hadis baginda Nabi Muhammad SAW. Man la adaba lahu la ilmu lahu. Sering dengar ulama-ulama kita sering riwayatin hadis ini, maksudnya menyampaikan hadis ini. Jadi man la adaba lahu, siapa orang yang tidak beradab, kata Nabi, siapa orang tidak beradab, man la adaba lahu la ilmu lahu, maka dia tidak berilmu. Walaupun ilmunya banyak, hafalan kitabnya banyak, tapi dia tidak ada adab. Baik adab kepada Allah, adab kepada Rasulullah, adab kepada orang tuanya, adab kepada gurunya, adab kepada para makhluk, maka sama dia dengan digolongkan menjadi orang yang tidak beradab. Sampai sini jelas? Sampai sini jelas? Jadi kalau orang nggak punya adab, berarti dia kagak punya ilmu. Jadi adab itu harus ada paling di atas. Nah, terakhir, karena masih ada guru kita di Gareng, saya pesan bener nih santri, kalau udah mondok tujuannya harus jelas. Mondok tujuannya harus jelas. Udah mondok tujuannya jelas, lulus mondok juga harus jelas. Jangan sampai santri udah mondok dia bingung, lulus mondok dia bingung mau ngapain. Betul kan? Banyak kayak begitu. Banyak kayak begitu. Lulus mondok mau ngapain? Lulus mondok mau nikah apa mau ngabdi? Ya Allah. Mau ngabdi pacaran dari sekarang.
dari sekarang. Jawab, lulus mondok mau ngapain? Ngabdi apa mau nikah? Nikah mau nggak? Udah mau nikah? Jangan saat ini yang masih sanawiyah, apalagi aliyah ini janganlah, rusak lah. Rusak mau sanawiyah mau aliyah nih kalau masih mikirin pacar mikirin ntar saya nggak dapat pacar, ntar saya nggak begini, rusak udah ilmunya. Jadi mulai saat ini, mulai detik ini yang punya pacar, yang masih komunikasi sama yang bukan haknya, belum waktunya, blokir nomornya. Udah diblokir. Instagramnya udah. Facebook bener udah. Berarti niat artinya. Niat nggak? Lulus mondok tadi kan hurufnya sin, seperti huruf yang kedua hurufnya. Setelah sin hurufnya nun. Dalam lafaz santri nunnya naibun ulama. Dia harus menjadi penggantinya ulama, harus menjadi tongkat estafetnya para ulama. Jadi jangan sampai lulus pondok kita bingung mau ngapain nih. Akhirnya banyak santri-santri yang masya Allah ilmunya banyak, ilmunya manfaat, tapi dia nggak tahu tujuannya, buat cara mengamalkannya seperti apa nih. Jangan sampai begini. Sering dengar kan subhanallah dari jalan got, sering dengar kan. Jadi santri yang ada faknya dia mau jadi pejabat, dia jadi pejabat tapi dengan ilmu, dengan iman, dengan amal. Yang mau jadi guru, yang mau jadi naib, mau jadi pengganti ulama, alhamdulillah. Jadi kalau presidennya dari ulama, menterinya ulama, DPD, DPRD-nya ulama, tentaranya mantan santri, apalagi polisinya mantan santri, gubernur, bupati, atau wali kota, bupati, lurah, camat mantan santri, maka insya Allah naik munkar nggak akan ada, betul nggak? Sekali ada sunatullah, tapi minimal yang berjuang ini insya Allah dipermudah, karena mantan santri tahu mana yang makruh, tahu mana yang dia tahu ayat orang lebih suhak mobil batin, dia tahu ayat itu. Bagi para ulama yang diberikan amanah oleh Allah ilmu pengetahuan, ilmu bukan milik kita. Dia tahu mana hak mana batil, nggak boleh sembunyiin antara hak dengan yang batil. Dia tahu sembunyiin aja nggak boleh, apalagi campur aduk. Maka dia wajib menindak tegasnya. Hak adalah hak, batil adalah batil. Sampai sini jelas. Jadi tarik ente orang kalau udah jadi ulama besar dan harus jadi ulama yang manfaat, ilmunya berkah, warisannya terus sampai hari kiamat. Ulama-ulama seperti Imam Besar umat Islam Indonesia Al-Habib Muhammad Rizik bin Hussein bin Syihab harus ada. Ulama yang berjalan dalam nahi munkar harus ada, dan ulama yang berjalan dalam amar ma'rufnya Nabi Muhammad pun harus ada. Allah yarham Habib Maulana Lutfi bin Yahya, dakwah dengan akhlak harus ada. Contoh Allah yarham Habib Munsir bin Fuad Al-Musawa dengan akhlak yang tegas ada. Guru kita Habib Rizik, Habib Bahar, banyak. Amar ma'ruf nahi munkar nggak bisa dilepas dari perjalanan seorang ahli ilmu, karena bukan hanya haknya ilmu saja. Siapapun yang mengaku Islam, maka beban dan kewajiban dakwah amar ma'ruf nahi munkar ada pada pundaknya. Apalagi kita orang yang nyantri ini yang nuntut ilmu, maka wajib untuk menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Sampai sini jelas? Insya Allah. Tadi udah huruf sin, terus huruf nun. Sisanya berapa? Sisanya berapa? PR. Maksudnya biar diundang lagi. Jadi intinya tadi khidmat. Pertama intinya tulis. Pertama intinya kedua intinya adalah tujuan. Tujuan berilmu, haknya ilmu, wajibnya ilmu.
harus paham, jangan sampai lulus mondok nih nggak tahu apa-apa. Yang terakhir, semakin senang, semakin sering, semakin banyak kita bahagiain guru kita, senengin guru kita dengan prestasi, dengan karya, maka insya Allah selama itu juga guru ridho dan jadikan berkahnya pada ilmu kita. Paham sampai sini? Insya. Kalau saya sama orang tua, saya nggak orang tua, saya nggak orang tua, maka wujudkan dengan menjadi anak yang soleh dan soleha. Cara masukin orang tua ke surga gampang, udah jadi anak yang taat sama orang tua, berbakti sama orang tua, khidmat sama guru, jadi manfaat buat orang banyak, udah ente bisa masukin orang tua ke surga. Pengen gak masuk orang tua masuk surga? Kita harus menjadi yang dibanggakan orang tua dan dibanggakan dengan guru. Insya Allah. Sebelum kita tutup, kita doa Allah Subhanahu wa Ta'ala panjangkan umur guru-guru kita, berkahkan kehidupannya, berkahkan rezekinya, berkahkan keluarganya, berkahkan ilmunya, dan senantiasa ini pondok pesantren Zuriyah Dahlaniyah Allah menjadikan berkahkan sampai hari kiamat, berkah ilmunya, berkah keberadaannya, berkah santrinya, dan senantiasa menjadi pelita di dalam kota Tangerang Kabupaten ini. Dan Allah jauhkan bala, Allah jauhkan wabah, Allah jauhkan penyakit, Allah jauhkan kesedihan, Allah jauhkan fitnah, Allah hancurkan musuh-musuh yang menzaliminya. Ilahi anta maqsud wa ridhaka matlub atini wa mahabbataka wa bil marifata wal ijabah wa rahmah wa baraka wa maghfirah wa ma'unah bi nur hidayatika bi hidayatil haq ridho ilahi ta'ala bi syafa'ati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sirul Fatihah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin fil qulubi wa dawaiha wa afiyati abdani wa sifaiha wa nuril absar.